Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aprilia dengan NIM 250202149. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa pertanyaan serta jawabannya pada setiap bab berdasarkan materi At-Taqwim At-Tarbawi di Lughah Al-Arabiyah. Baiklah, langsung saja pada bab pertama, mempelajari pengertian dasar evaluasi, pengukuran, dan tes sebagai landasan dalam proses penilaian pembelajaran. Pertanyaan pertama yaitu adalah, apa yang dimaksud dengan takwim? Yang dimaksud dengan takwim adalah proses evaluasi hasil belajar. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Yang dimaksud dengan pengukuran itu adalah proses memberikan nilai atau angka terhadap suatu objek. Dan yang ketiga, apa fungsi tes? Fungsi dari tes itu adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik. Selanjutnya, pada bab kedua, membahas konsep dasar evaluasi mulai dari fungsi, tujuan, prinsip, hingga prosedur pelaksanaannya. Pertanyaannya, apa fungsi evaluasi? Fungsi dari evaluasi adalah mengetahui keberhasilan pembelajaran. Kemudian, apa tujuan evaluasi? Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, sebutkan satu prinsip evaluasi. Salah satu prinsip dari evaluasi itu adalah objektivitas. Selanjutnya, pada bab ketiga, mengenal berbagai pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tes bahasa. Pertanyaannya, sebutkan satu pendekatan tes bahasa. Salah satu pendekatan tes bahasa itu adalah pendekatan komunikatif. Kemudian, apa ciri pendekatan komunikatif? Ciri dari pendekatan komunikatif itu adalah menilai kemampuan berkomunikasi. Nah, kemudian, apa yang dimaksud dengan pendekatan integratif? Yang dimaksud dengan pendekatan integratif adalah menguji beberapa keterampilan bahasa secara bersamaan. Nah, selanjutnya, pada bab keempat, mempelajari langkah-langkah dalam mengembangkan tes bahasa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar atau KD? Yang dimaksud dengan KD itu adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian, apa fungsi indikator? Fungsi dari indikator itu adalah mengukur pencapaian KD. Kemudian, apa fungsi tes? Fungsi tes itu adalah untuk mengukur hasil belajar. Selanjutnya, pada bab kelima, membahas berbagai bentuk butir soal yang dapat digunakan dalam proses evaluasi. Pertanyaannya adalah, sebutkan satu bentuk soal objektif. Salah satu bentuk soal objektif yaitu adalah soal pilihan ganda. Kemudian, apa fungsi soal benar salah? Fungsi dari soal benar salah yaitu adalah mengukur pemahaman sederhana. Kemudian, apa yang dimaksud dengan soal menjodohkan? Yang dimaksud dengan soal menjodohkan yaitu adalah soal yang memasangkan dua kelompok informasi. Selanjutnya, pada bab ke-6, mempelajari evaluasi terhadap komponen bahasa seperti bunyi, kosakata, dan tata bahasa. Pertanyaannya adalah, apa tujuan tes kosakata? Tujuan dari tes kosakata itu adalah untuk mengukur penguasaan mufradat. Kemudian, apa yang diukur dalam tes qawaid? Yang diukur dalam tes qawaid itu adalah penguasaan tata bahasanya. Kemudian, sebutkan satu komponen bahasa. Salah satu komponen dari bahasa yaitu adalah kosakata. Selanjutnya, pada bab ke-7, membahas cara menilai 4 keterampilan berbahasa yaitu istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Pertanyaannya, sebutkan 4 maharah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab terdapat 4 maharah yaitu istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Kemudian, apa tujuan tes istima'? Tujuan dari tes istima' itu adalah mengukur kemampuan menyimak. Kemudian, apa tujuan tes kitabah? Tujuan dari tes kitabah yaitu adalah untuk mengukur kemampuan menulis. Selanjutnya, pada bab ke-8,
mempelajari cara menganalisis kualitas butir soal agar lebih efektif dan tepat digunakan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud tingkat kesukaran? Yang dimaksud dengan tingkat kesukaran itu adalah tingkat mudah atau sulitnya soal. Kemudian, apa yang dimaksud dengan daya beda? Yang dimaksud dengan daya beda itu adalah kemampuan soal yang dimaksud dengan daya beda itu adalah kemampuan soal membedakan peserta didik. Kemudian, apa tujuan analisis butir soal? Tujuan dari analisis butir soal itu adalah untuk mengetahui kualitas soalnya. Selanjutnya, pada bab ke-9, membahas pentingnya validitas dan reliabilitas dalam menghasilkan tes yang berkualitas. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan validitas? Yang dimaksud dengan validitas itu adalah ketepatan alat ukur. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan reliabilitas? Yang dimaksud dengan reliabilitas itu adalah konsistensi hasil pengukuran. Kemudian, mengapa validitas itu penting? Validitas itu penting agar tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya, pada bab ke-10, mempelajari cara mengolah, menafsirkan, dan memanfaatkan hasil evaluasi. Pertanyaannya, apa yang dilakukan setelah tes selesai? Yang dilakukan adalah memeriksa jawaban. Kemudian, apa tujuan penafsiran hasil tes? Tujuan dari penafsiran hasil tes itu adalah untuk mengetahui hasil belajar. Kemudian, untuk apa hasil evaluasi digunakan? Hasil evaluasi digunakan itu untuk dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, pada bab ke-11, membahas perbedaan penilaian berdasarkan acuan norma dan acuan kriteria. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan acuan norma? Yang dimaksud dengan acuan norma itu adalah penilaian berdasarkan kelompok. Kemudian, apa yang dimaksud dengan acuan kriteria? Yang dimaksud dengan acuan kriteria itu adalah penilaian berdasarkan standar. Kemudian, apa perbedaan keduanya? Yang membedakan antara keduanya itu adalah acuan norma membandingkan dengan peserta lain, sedangkan acuan kriteria itu membandingkan dengan standar. Selanjutnya, pada bab ke-12, mempelajari penilaian terhadap kompetensi sikap spiritual dan sosial peserta didik. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sikap spiritual? Yang dimaksud dengan sikap spiritual itu adalah sikap yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sikap sosial? Yang dimaksud dengan sikap sosial itu adalah sikap dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, mengapa sikap perlu dinilai? Sikap perlu dinilai untuk mengetahui perkembangan karakteristik peserta didik. Baiklah, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.